Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali bersama saya untuk membahas latihan soal penguasaan bidang PGSD part matematika. Jadi minggu ini kakak-kakak sudah melaksanakan tes substantif PPG percepatan. Jadi video ini video kejar tayang ya. Karena supaya kakak bisa dapat asupan contoh soal yang kemungkinan akan keluar pada tes nanti. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Bayangan titik P dan Q oleh refleksi terhadap Y sama dengan X adalah P aksen, X sama dengan 3, Y sama dengan 5. Dan Q aksen, X sama dengan 2, Y sama dengan 6. Maka koordinat titik P dan Q adalah, eh, kata kuncinya ada di refleksi terhadap Y sama dengan X. Kalau ada soal seperti ini, direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka tinggal dibalik saja ya. Yang X itu jadi Y. Nah, kita cari yang koordinat titik P dulu. Tinggal dibalik saja ya. Yang X jadi Y jadi X. Berarti P-nya ini ya. X-nya jadi 5, Y-nya jadi 3. Ya, jadi tinggal dibalik saja. Begitu juga dengan koordinat titik Q ya. Kalau Q aksennya kan X-nya 2, Y-nya 6. Kalau koordinat titik Q-nya itu X-nya 6, Y-nya 2, tinggal dibalik saja. Kalau ada soal yang direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Khusus soal ini aja ya. Refleksi terhadap Y sama dengan X. Seperti itu. Oke, lanjut. Bu Ida membayar zakat sebesar 250.000 yang setara dengan 2,5% dari penghasilannya. Setengah dari sisa penghasilan tersebut setelah dikurangi zakat digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan 11/55-nya digunakan untuk kebutuhan lain-lain. Dan sisanya ditabung. Besar uang yang ditabung adalah, oke, untuk yang diketahui 2,5% penghasilan sama dengan 250.000. Kemudian setengah dari sisa untuk kebutuhan hidup, 1/5 dari sisa untuk kebutuhan lain-lain. Nah, sisanya ditabung lah. Yang ditanya itu sisa yang ditabung ini berapa? Oke, 2,5% penghasilannya itu 250.000. 100% penghasilannya itu berarti 100 dibagi 2,5 dikali 250. Jadi 100% penghasilannya itu 10 juta. Kemudian sisa penghasilan setelah Bu Ida membayar zakat adalah 10 juta dikurangi 250, tersisa hanya 9.750.000. Oke, untuk kebutuhan hidup untuk kebutuhan hidup itu diambil setengahnya, berarti setengah dari sisa ini tadi 9.750.000. Berarti setengahnya adalah 4.875.000. Kemudian dipakai lagi untuk kebutuhan lain-lain, seperlimanya. Ya, 1/5 dari 9.750.000. Nah, kebutuhan lain-lain berarti 1.950.000. Jadi uang yang ditabung caranya 10 juta dikurangi 2,5% penghasilan tadi ini ya 250.000, kemudian dikurangi dengan untuk biaya kebutuhan hidup ya ini tadi yang ini, kemudian dikurangi lagi untuk kebutuhan lain-lain. Jadi sisa uang yang ditabung adalah 2.925.000 seperti itu. Oke, mohon maaf kalau pembahasannya tidak lengkap, maksudnya tidak sedetail yang kakak-kakak inginkan, karena kakak-kakak juga terburu-buru karena mungkin besok sudah tes. Jadi video ini juga kejar tayang, membuatnya juga terburu-buru juga. Jadi mohon maaf kalau penjelasannya kurang detail seperti itu. Oke, lanjut soal yang selanjutnya. Aku adalah sebuah bilangan. Selisih 2 kali kuadrat
suatu bilangan dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3. Kata kuncinya di selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3. Berapakah aku? Berarti ada dua angka yang dicari. Oke, yang diketahui itu selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan. Nah, yang dicari itu suatu bilangannya ini. Dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3. Oke, kita lihat caranya. Misalnya bilangan itu X ya. Kalimat matematika yang soalnya tadi, 2 kali kuadrat suatu bilangan. Berarti 2x kuadrat. Nah, bilangannya dari soal tadi itu menjadi 2x kuadrat. Kemudian kalimat yang kedua, 5 kali bilangan itu. Berarti jadi 5x. Selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3. Berarti jadi 2x kuadrat min 5x sama dengan 3. Kemudian ini ya caranya, kurangkan kedua ruas dengan 3. Berarti jadi 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Nah, kemudian jadi 2x plus 1, x min 3 sama dengan 0. Nah, ini. Berarti kita bisa satu persatu. Untuk yang pertama 2x plus 1 sama dengan 0. Ya, 2x sama dengan min 1. X berarti sama dengan min setengah. Jadi bilangan yang pertama itu min setengah. Kemudian yang sebelah sini, x min 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3. Bilangan keduanya jadi 3. Berarti jawabannya min setengah atau 3. Seperti itu. Oke, lanjut soal berikutnya. Sebuah bak mandi berbentuk kubus. Setengahnya terisi air sebanyak 389.344 cm kubik. Tinggi bak mandi tersebut adalah, nah, ini setengahnya ya, itu 389.344. Oke. Itu tadi yang diketahui setengah bak mandi. Kemudian kita cari volume bak mandinya. Tinggal dikali 2 ya. Hasilnya 778.688. Kemudian mencari tinggi bak mandi merupakan rusuk kubus yaitu R ya. Jadi rumusnya tinggal dia diakar 3 saja ya. Jadi 778.688 tadi diakar 3. Nah, cara mencarinya silakan baca sendiri. Oke, ini cara cepatnya. Hasilnya 92 ya. Akar 3 dari 778.688 itu 92. Kita bahas sedikit untuk cara yang pertama ini. Ada dua cara ini. Yang pertama, tutuplah 3 angka dari belakang. Maka angka yang tersisa yaitu bilangan yang paling depan, yaitu 778. Maksudnya yang ini yang ditutup ya. 68-nya ditutup. Ya. Hasil akar 3 dari 778 yang mendekati. Tidak harus pas ya. Yang mendekati itu 9. Karena 9 kali 9 kali 9 itu 729. Bukan 10. Karena 10 kalau dipangkatkan 3 itu hasilnya 1000. Jadi kelebihan. Jadi yang cocok itu yang mendekati itu 9. Ya. Jadi nilai puluhan hasil akarnya itu 9. Nah, ini yang cara pertama. Untuk yang cara selanjutnya, bilangan satuan dari 778.688 adalah 8. Nah, kita ke sini ya. Satuannya, angka yang terakhir itu 8. Akar bilangan kubik satuannya adalah 2 karena 2 kali 2 kali 2 8. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya 92. Ya, dilihat satuan yang di akhir bilangan ini 8. Gimana bisa jadi 8? Ya, dikira-kira ya. Kalau ini 8 berarti 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 pangkat 3 8. Seperti itu. Kalau misalnya yang belakang itu
Misalnya berapa? 27 misalnya. 7, angka 7. Nah, kemungkinan itu pakai 3 ya. 3 kali 3 kali 3. Ya, 3 kali 3 9, nah 27. Nah, ini berarti kemungkinan satuannya itu 3. Nah, berhubung ini 8, satuannya 2. Jadi jawabannya 92 seperti itu. Soal selanjutnya, dalam sebuah bak air terdapat 90 liter air. Bak air tersebut mempunyai dua lubang pembuangan air yang diameternya berbeda. Dua lubang ya, sehingga debit air yang keluar dari keduanya juga berbeda. Lubang pertama dapat mengalirkan air debit 150 liter per menit. Dan lubang kedua mengeluarkan air 50 liter per menit. Bak air tersebut dapat dikosongkan dalam waktu. Oke, nah rumusnya ini debit sama dengan volume per waktu ya. Volumenya 9.000 liter. Debit lubang 1 150 liter per menit. Debit lubang 2 50 liter per menit. Jadi kedua lubang dalam 1 menit dapat mengeluarkan air 200 liter. 200 dari mana? Ya 150 tambah 50. Jadi seluruh air dapat dikeluarkan dalam 900 bagi 200. Hasilnya 45 menit seperti itu. Oke, lanjut soal selanjutnya. Bu Nani akan mengadakan arisan di rumahnya yang memberi sejumlah kue untuk disajikan pada tamu, yaitu 48 buah kue sus, 84 kue dadar gulung, 60 buah kue putu, dan 96 buah kue bolu kukus. Kue-kue tersebut akan disajikan di atas piring sebanyak-banyaknya. Berapakah banyak piring yang dibutuhkan untuk menyajikan kue-kue tersebut? Nah, ini pakai cara FPP ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, itu memakai cara FPP, bukan KPK. Nah, FPP dari 48, 84, 60, dan 96. Caranya tidak usah saya jelaskan ya, karena sudah tahu pasti kakak-kakak cara mencari FPP. Jadi jawabannya 12, seperti itu. Ini juga sering keluar. Jadi dipelajari FPP dan KPK. Oke, ini soal yang sering keluar lagi mengenai S per V sama dengan T. Jadi jarak, kecepatan, dan waktu ini juga sering keluar seperti itu. Jarak dari kota A dan kota B adalah 275 km. Agung naik mobil dari kota A ke kota B. Berangkat pukul 8 lebih 5 menit dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Pada waktu yang bersamaan, Bima dari kota B menuju kota A melalui jalan yang sama dengan kecepatan 53 km per jam. Mereka sudah janjian akan bertemu di suatu tempat. Maka mereka akan bertemu pada pukul. Nah, rumusnya untuk mencari waktu S per V ya. Jadi 200 jaraknya S itu jaraknya 275 ini tadi. Terus kemudian V adalah kecepatan. Kecepatannya tadi 72 untuk yang Agung. Untuk yang Bima 53. Nah, ini tinggal ditambahkan saja. Nah, jadi 275 dibagi 125 sama dengan 2,2 jam. Ya, atau 2 jam 12 menit. Nah, tinggal ditambah. Maka akan bertemu pada pukul 08.05 ditambah 2 jam 12 menit. Hasilnya 10.17. Seperti itu. Oke. Nah, ini soal FBB lagi ya. Silakan ditebak jawabannya yang mana. Kalau ada soal seperti ini juga memakai cara FBB. Oke, semoga video yang terburu-buru ini bisa membantu kakak. Kalau kurang paham, tinggal di screenshot itu saja ya. Soal-soal dan cara yang saya berikan tadi. Semoga bermanfaat dan semoga kakak-kakak bisa lanjut tahap wawancara. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.